Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Bulan demi bulan telah aku lewati dan hantu-hantu itu tetap saja terus menggangguku. Tidak terasa saat ini sudah memasuki tahun kedua aku menempati rumah dinas ini. Memang sampai saat ini, hantu-hantu yang menggangguku itu hanya sekedar menakut-nakutiku saja. Tidak ada hal-hal yang membahayakanku sejauh ini, kecuali dengan psikisku yang mulai terganggu karenanya. Mungkin aku pun sudah mulai lelah untuk terus diganggu oleh hantu-hantu itu. Sepintas teringat aku akan ucapan Halil dulu. Kalau kamu mau hantu-hantu itu tidak mengganggumu lagi, carilah sumbernya. Mengapa hantu-hantu itu terus mengganggumu? Bukannya aku tidak ingin mencari sumbernya selama beberapa bulan belakangan ini. Hanya saja aku terlalu takut dan terlalu kecil untuk itu. Aku tidak bisa membayangkan untuk pergi ke pintu yang telah terbuka dari kuncinya itu. Bagaimana jika saat aku ke sana, tiba-tiba pintu itu terkunci lalu aku dijadikan makanan oleh para hantu itu? Sungguh menyeramkan kan? Lebih baik aku ditakut-takuti oleh hantu-hantu itu, ketimbang harus jadi makan malam mereka. Ya, paling tidak mereka tidak mencelakaiku, pikirku saat itu. Tapi sepertinya aku salah menduga dalam menilai mereka. Hantu-hantu itu tak sebaik yang aku harapkan. Karena sekali hantu tetap hantu, bukan? Aku sangat ingat sekali akan kejadian itu. Tepat pada malam Jumat, kurang lebih pada jam 8 malam. Aku dan keluargaku sedang berkumpul di ruang keluarga yang untuk sekedar berbincang-bincang sembari menonton film action yang ada di salah satu channel TV swasta. Kondisi ruang keluarga pada saat itu merupakan ruangan yang paling terang daripada ruangan lainnya. Karena untuk ruang dapur dan ruang tamu, cahaya lampu itu sudah kami matikan sebelumnya. Sedangkan pintu rumah kami yang terletak di ruang tamu, masih kami biarkan terbuka sedikit. Lokasi ruang keluarga dan ruang tamu itu tidaklah jauh. Jaraknya hanya sekitar 10 langkah kakiku saja. Pintu rumah itu memang biasanya kami buka sedikit. Mungkin karena kami sudah terbiasa membuka pintu rumah itu seperti rumah lama yang kami tinggali. Tapi akan kami tutup kembali jika angka jarum jam sudah menunjukkan pada angka 9. Ya, berkumpul bersama-sama di ruang keluarga memang sedikit mencairkan suasana yang sepi di rumah ini. Sesekali tawa dan canda menghiasi ruang keluarga ini. Dan sesekali kami pun terpaku akan film yang kami tonton pada waktu itu. Sungguh momen yang takkan pernah aku lupakan. Jarum jam pun sudah menunjukkan angka 9, dan ini waktunya untuk mengunci pintu utama yang berada di ruang tamu. "Bang, tolong kuncikan pintunya ya," pinta papaku. Biasanya papakulah yang selalu mengunci pintu rumah itu. Mungkin karena film kali ini cukup seru sehingga berat untuk papaku meninggalkan sofa itu, walau sebentar. Jadi terpaksalah aku yang harus mengambil alih untuk mengunci pintu rumah itu. "Iya, Pak," sahutku dengan malasnya. Dengan jalan yang lumayan cepat, aku pun bergegas ke arah ruang tamu yang cukup gelap untuk mengunci pintu itu. Duk, 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 duk. Ketika aku tepat berdiri di depan pintu itu, pada langkah kakiku yang terakhir, tiba-tiba aku mendengar suara krauk, tepat berada di bawah kakiku. Aku pun langsung berteriak kesakitan dan seketika aku pun tertuduk. Kaki sakit. Dengan sigapnya, keluargaku berlari kecil ke arah ruang tamu itu.
Kenapa bang? Tanya papaku dengan raut wajah yang bingung. Nggak tahu. Kaki Val sakit kayak habis nginjak sesuatu. Mendengar penjelasan singkatku itu, papaku lalu meminta mamaku untuk menghidupkan lampu ruang tamu yang berada di pojok dinding. Astagfirullah, kok bisa kayak gini bang? Ucap papaku dengan cemasnya. Rasanya kakiku itu sangat-sangat sakit. Semakin sakitnya, lihat kaki sendiri saja aku tak sanggup. Rasanya karena pikiranku sudah terfokus untuk menahan sakitnya ini. Mah, cepat ambil air dingin. Bengkak ini kakinya. Mama dan adikku pun sibuk untuk mengambil air es ke dapur. Sedangkan papaku mencoba untuk menenangkanku yang kesakitan kala itu. Pa, kaki Val kenapa ya pa? Sakit banget ini. Lalu papaku pun menopangku berdiri untuk dipindahkan ke sofa yang berada di ruang tamu itu. Bang, nginjak tawon nih. Lantas, aku pun melirik lantai yang berada di dekat pintu itu. Dan, ya benar saja, aku melihat seekor tawon berukuran besar terbaring di sana. Aku pun makin panik dan jeritanku semakin besar. Pa, ini airnya pa. Lalu papaku pun memegang kakiku dan memasukkannya ke dalam air yang sudah diisi es itu. Bang, tenang ya bang, ini lagi diobatin, ujar mamaku sembari menenangkanku yang sedang panik itu. Ini sakitnya menyengat, mah, menyengat banget, sakit banget. Aku hanya bisa memejamkan mataku sembari mengeluh kesakitan. Sudah 5 menit, kakiku direndam oleh air es itu, tapi tak ada perubahan. Sakitku malah semakin menjadi-jadi. Melihat kondisiku yang seperti itu, papaku langsung bergegas mengambil kunci mobilnya dan membawaku ke tukang pijit, guna mengobati kakiku ini. Mama dan adikku pun juga ikut pergi menemani kami. Ketika kami sudah berada dalam mobil yang terparkir tepat di depan pintu rumahku itu, pada saat itu posisiku berada di belakang sendirian karena posisi kakiku memanjang ke bangku. Aku melihat ke arah jendela samping pintu itu. Entah kenapa, pandanganku tidak mau lepas dari jendela yang gordennya sedikit terbuka itu. Aku memang tidak melihat apapun di jendela itu, tapi anehnya, aku merasakan seperti ada yang sedang memperhatikanku dari jendela itu. Semakin mobil ini menuju ke gerbang depan rumah itu, semakin tajamlah pandanganku untuk melihat ke arah jendela itu, sembari menahan sakitnya. Entah tekanan apa yang aku rasakan pada saat itu, aku seperti benar-benar diperhatikan dan ditertawakan dari arah jendela itu. Suasana lingkungan yang gelap dan dikelilingi oleh pohon beringin yang sudah berusia puluhan tahun lamanya menambah suasana yang sangat mengerikan itu. Aku merasakan ada sesuatu yang benar-benar jahat sedang memperhatikanku di rumah itu. Apakah ini ulah mereka? Hantu-hantu yang selama ini menakut-nakutiku. Tapi kenapa? Kata Khalil saja, mereka hanya menakut-nakuti saja, tidak sampai mencelakaiku. Ataukah mereka marah kepadaku karena aku sudah mulai terbiasa dengan kehadiran mereka pada malam-malam itu? Atau sejatinya mereka memanglah hantu yang jahat, yang menunggu waktu untuk bisa mencelakaiku. Malam itu aku pun dibawa oleh keluargaku ke tempat tukang pijat yang tempatnya tidak jauh berada di belakang gang sekolahku. Sesampainya di sana, aku pun menunggu antrian giliranku. Malam itu, jarum jam sudah menunjukkan ke angka 10. Namun, orang yang mengantri untuk dipijat pun masih cukup ramai. Aku pun duduk bersama orang-orang yang mengantri itu sembari menahan rasa sakit yang tak tertahan ini. Kakiku pada saat itu benar-benar
Rasanya panas, sekaligus sangat sakit untuk digerakkan. Ditambah lagi, bengkaknya yang semakin menjadi-jadi, membuatku semakin cemas. Belum sampai antrianku dipanggil, tiba-tiba orang yang duduk di sampingku menanyakan mengenai kakiku itu. "Nak, kenapa kakinya kok bisa sebengkak itu?" tanya kakek yang sudah berumur ini. "Ini kek, digigit sama lebah barusan," jawabku sembari menahan rasa sakit yang menyengat ini. "Pasti lebah jadi-jadian ya, Nak," ucap kakek itu. Mendengar perkataannya, aku hanya bisa terdiam saat itu. Rasanya, semenjak aku menempati rumah dinas ini, banyak sekali hal-hal mistis yang terjadi di hidupku ini. Dari penampakan hantu hingga kakek-kakek yang seolah tahu mengapa kakiku menjadi bengkak seperti ini. Giliranku pun tiba. Aku pun maju ke depan untuk mendapatkan pengobatan dari tukang pijit tersebut. Perlahan-lahan tukang pijit itu mengoleskan minyak urutnya ke bagian kakiku yang bengkak itu. Rasa sakit pun aku tahan sembari merasakan pijatan dari tukang pijat itu. "Untuk beberapa hari ini kamu diamin aja kakimu di rumah ya. Jangan banyak gerak-gerak dulu," ucapnya sembari mengakhiri pijatan tersebut. "Berarti nggak bisa sekolah dulu ya, Pak?" tanyaku. Tukang pijat itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Lantas, aku pun sedikit senang, karena aku bisa libur dari sekolah untuk beberapa hari ini. Ya, hitung-hitung mengistirahatkan bebanku dari tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah. Setelah proses pijat-memijat pun selesai, aku bersama keluargaku pun kembali ke rumah dengan kondisi kakiku yang sudah tidak sesakit tadi. Selama di mobil, aku selalu teringat akan perkataan kakek itu. "Lebah jadi-jadian ya, Nak?" terus terngiang-ngiang di kepalaku. Ingin aku membantah perkataan kakek itu, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan hantu-hantu itu. Tapi dengan apa yang aku rasakan di jendela itu, aku pun sedikit susah untuk menyalahkan perkataan kakek itu. Setibanya aku di rumah, aku ingin memastikan tentang lebah itu. Apakah benar apa yang dikatakan kakek itu bahwa lebah itu adalah lebah jadi-jadian? Setelah papaku membukakan pintu rumah itu, aku pun turun sembari berjalan dengan melompat-lompat dengan satu kakiku menuju ke ruang tamu itu. Yang benar saja, lebah yang tadinya aku injak seolah-olah menghilang dalam sekejap. "Pak, kok pawon tadi hilang?" tanyaku sembari melihat-lihat ke bawah lantai. "Udah terbang kali, Bang," jawab papaku. Padahal aku yakin lebah yang aku injak itu sudah mati karena pijakanku. Gak mungkin terbang. Orang tadi aja dia sudah mati, bantahku dalam hati. Sekali lagi bulu kuduku lagi-lagi merinding mengenai apa yang aku alami ini. Jikalau itu memang benar adalah lebah jadi-jadian, berarti memang hantu-hantu itulah yang mengirimnya, bukan? Kalau tidak, siapa lagi selain mereka? Toh, mereka yang selalu menjahili diriku malam itu. Aku pun mengesampingkan sejenak pikiran-pikiran gilaku tersebut dan lebih memperhatikan mengenai kondisi kakiku yang lumayan sakit ini. Hari-hari liburku yang baru aku jalankan selama 3 hari itu aku isi dengan tidur-tiduran seharian di rumah ini. Sesekali aku memainkan PlayStation kesukaanku hingga aku pun tidak menyadari bahwa hari sudah mulai siang. Duduk. Aku mendengar suara di perutku yang menandakan bahwa sepertinya perutku sudah mulai lapar. Aku pun berjalan dengan terbata-bata menuju dapur dan melihat mamaku yang sedang memasak. "Tunggu sebentar ya, sambalnya sedang dimasak, Bang," ucap mamaku. Sekiranya mamaku sudah tahu bahwa perutku ini sudah meronta-ronta untuk meminta makanannya, aku pun duduk di ruang makan yang jaraknya hanya beberapa langkah dengan ruang dapur tersebut.
sembari menikmati aroma ikan goreng yang sedang dimasak oleh mamaku itu. Duh, harumnya, ucapku dalam hati. Ketika sedang asik-asiknya aku menikmati aroma khas itu, tiba-tiba pandanganku kembali tertuju kepada pintu yang sudah tidak terkunci itu. Entah angin apa yang membawaku pada saat itu. Tiba-tiba, badanku rasanya ingin sekali mendekati pintu itu. Dengan jalanku yang agak pincang, aku pun perlahan mendekati pintu yang berada pada ruang dapur bagian belakang tersebut. Pada saat itu, setengah pikiranku kosong dan hanya mengikuti kehendak tubuhku saja yang ingin berjalan ke sana. Sisi gelap ruangan dapur belakang ini ikut telusuri perlahan-lahan menuju pintu itu. Ketika aku telah benar-benar berada di depan pintu itu, aku pun berhenti sejenak, sembari menyandarkan setengah pikiranku yang kosong ini. Sekilas aku lihat sisi pintu ini dari bawah hingga ke atas. Aku berpikir keras pada waktu itu. Apa yang aneh dengan pintu ini ya? Tanyaku dalam hati tiba-tiba. Tok, 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 tok. Aku pun dikejutkan dengan suara bunyi pintu yang diketok dengan pelan, namun cepat itu. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung berlari ke arah dapur depan, dan tanpa aku sadari, aku pun melupakan mengenai kakiku yang pincang pada saat itu. Bang, makannya udah siap nih. Makanlah lagi, suruh mamaku yang melihatku berlari-lari dari arah dapur belakang. Ah, iya mah, jawabku dengan nafas yang terengah-engah sambil menyembunyikan ketakutan itu. Aku tidak ingin mamaku tahu mengenai apa yang aku alami sebentar ini, karena itu hanya bisa mencelakakan dirinya nanti. Sebagaimana apa yang dikatakan Halil pada waktu itu. Aku pun mengambil nasi dan sambalku lalu bergegas menuju ke kamarku. Tadi itu siapa yang mengetuk? Bulu kuduku berdiri. Badanku pun bergetar, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang, agar mamaku tidak curiga kepadaku mengenai aku sangat ketakutan begini. Sembari aku terus melahap makanan yang telah terhidang ini dengan perlahan. Bulu kuduku berdiri, badanku pun bergetar. Tapi aku berusaha untuk tetap tenang agar mamaku tidak curiga kepadaku mengenai mengapa aku sangat ketakutan begini. Sembari itu aku terus melahap makanan yang telah terhidang ini dengan perlahan. Aku berpikir, masa iya ada hantu siang-siang begini? Tak lama setelah itu aku pun mencoba menanyakan kembali kepada diriku dan mengingat-ingat apa yang pernah telah terjadi. Kalau bukan hantu pasti Bang Ewo. Hanya dua pilihan itu sih, gumamku. Tapi kalau itu emang Bang Ewo, kenapa dia kesini lagi? Apa belum kapok ya kena marah papa waktu itu? Pikirku lagi. Masih ada kemungkinan bahwa Bang Ewo lah yang mengetuk pintu itu guna untuk menakut-nakutiku. Karena selama ini Bang Ewo memang terkenal suka menjahiliku. Tapi aku pun tidak ingin terlalu menuduh Bang Ewo lah pelakunya, sebelum aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. Besok aku harus sekolah dan menanyakan hal ini kepada Halil, pungkasku dalam hati. Siang pun berlalu dan malam ini merupakan malam Jumat yang mana sebagian orang mempercayai bahwa hantu-hantu banyak yang keluar pada malam ini. Namun, tidak dengan hantu di rumah ini. Setelah sekian lama hantu-hantu ini menakut-nakutiku dengan suara yang mereka buat pada malam-malam biasanya, hantu itu selalu tidak menampakkan dirinya ketika malam Jumat telah datang. Apa mereka ini benar-benar hantu ya? Tapi kok rasanya mereka berbeda dengan hantu-hantu yang dibicarakan kebanyakan orang? Tapi aku sungguh beruntung, karena aku tahu mereka tidak akan muncul pada malam ini. Setidaknya aku bisa tidur terlelap dengan tenang. Walau begitu, aku tetap masih penasaran dengan ketukan tadi siang itu. Dan hal hasil itu membuatku menjadi kepikiran hingga larut malam. Besoknya aku pun memutuskan untuk pergi sekolah, walau orang tuaku masih menyuruhku untuk beristirahat di rumah. Tapi rasa penasaranku lebih besar daripada egoku untuk tetap mengambil libur. Sesampainya di sekolah, aku pun langsung berjalan
menuju ke kelas dengan cepatnya, sembari melihat ke arah kanan dan ke kiri. Mana Khalil? Belum datang ya kayaknya, tanyaku dalam hati. Melihat Khalil yang ternyata belum datang, aku pun mengambil posisi dudukku sembari menunggu kedatangan Khalil tersebut. Menit demi menit pun berlalu, sampai bel sekolah pun berbunyi yang pertanda bahwa mata pelajaran pertama akan segera dimulai. Lah, gak biasanya Khalil terlambat seperti ini, risauku. Lalu aku pun berbisik ke anak kelas yang ada di sampingku. No, tumben Khalil telat ya? Tanyaku. Telat? Enggak lah, Val. Dia kan udah beberapa hari ini nggak hadir. Aku pun terkejut mendengar pernyataan dari anak kelasku itu. Waktu kamu nggak sekolah, dia juga nggak sekolah hari itu, Val. Tambahnya lagi. Kira-kira kenapa ya si Khalil nggak sekolah? Tanya aku guna memastikan bahwa Khalil baik-baik saja. Guru sih bilang sakitnya kambuh lagi. Seperti yang telah aku ceritakan sebelumnya bahwa kondisi Khalil itu memang dari dulu tidaklah sehat. Ketahanan tubuhnya lebih rendah daripada kebanyakan orang pada umumnya. Aku pun cukup sedih mendengarnya, sehingga aku pun melupakan kepentinganku itu sejenak dan berusaha untuk mendoakan yang terbaik untuknya. Semoga cepat sembuh, Lil, ucapku dalam hati. Aku sempat berpikir, apakah sakitnya itu ada hubungannya dengan hantu-hantu yang pernah bertemu dengannya ya? Karena seperti apa yang telah diucapkan sebelumnya, kalau kamu menceritakan kejadian hantu kepada orang lain, hantu itu akan mendatangimu dan bisa-bisa mencelakaimu serta orang-orang yang mendengarkannya. Sekilas aku pun terdiam akan pikiranku itu. Entah kapan semua ini akan berakhir. Semua teror-teror ini, pikiran-pikiranku yang sudah mulai kacau ini. Karena hantu-hantu itu membuat psikisku menjadi kacau pada saat itu. Apa yang aku alami pasti sedikit-sedikit akan aku kaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Hari pun sudah menunjukkan pukul 4 sore dan bel sekolah pun telah berbunyi yang menandakan bahwa sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Tapi sayangnya hari ini aku tidak bisa pulang cepat karena kebetulan hari ini adalah jadwal piketku. Aku izin gak piket ya hari ini. Kakiku masih sakit. Ucapku dengan harapan aku bisa pulang cepat dengan alasan itu. Ya, gak bisa gitulah. Ke sekolah aja udah bisa, masa piket gak bisa? Mending gak usah ke sekolah tadi, Val. Lagian yang piket juga kita berdua, ucapnya. Sungguh perkataan yang menusuk. Aku yang sudah agak bad mood itu terpaksa menjalankan tugas piket itu. Bangku demi bangku aku susun dengan rapi, dan satu persatu isi dalam meja aku keluarkan agar sile itu bisa menyapunya dengan bersih. Ketahuan kali anak-anak di sini piketnya nggak bener. Masa sisa-sisa sampah dari minggu kemarin masih aja numpuk? Kesalku sembari melihat tumpukan sampah yang ada di bawah mejaku minggu lalu masih ada di sana. Di saat aku sedang mengeluarkan isi yang ada di bawah meja itu, terlihat pada meja Khalil ada sebuah coretan yang membuatku penasaran untuk membukanya. Pasalnya, kertas itu dilipat dengan rapi dan di atasnya terdapat tulisan. Bagi yang mengerti, tolong dibuka. Awalnya aku kira itu hanyalah sebuah surat cinta yang ditunjukkannya untuk gadis yang dia sukai di kelas. Tapi ternyata bukan. Terdapat coretan dan juga gambar-gambar aneh yang dia buat di kertas itu. Sungguh pada saat itu aku tidak mengerti gambar apa yang dia buat. Terlihat seperti teka-teki dan juga sepertinya surat itu ditunjukkan bagi seseorang yang mengerti akan hal itu dengan harapan bisa memecahkannya. Jujur, aku sama sekali tidak mengerti apa yang digambar oleh Khalil itu. Mungkin surat itu tidak ditunjukkan bukanlah untukku, melainkan untuk orang lain. Gumamku pada saat itu. Kalau itu untuk orang lain, sepertinya juga tidak mungkin. Kertas ini dibuat pasti dari sebelum dia sakit, dan itu sudah beberapa hari yang lalu. Tapi sampai sekarang belum ada yang menyentuh, apalagi membaca surat ini selain diriku. Karena kalau sudah ada yang menyentuh surat ini, pasti akan dibawanya pulang.
Analisaku pada saat itu. Lagi pula, gambar itu cukup menyeramkan untuk dia berikan kepada orang lain. Bersambung lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti ceritanya di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.